dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Ibu Bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita sungguh bersukacita dan bergembira merayakan Hari Raya Kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus yang merupakan penyempurna atau pelengkap dari sumber kekuatan iman kita. Setelah Tuhan Yesus Kristus bangkit dari kematian, ini merupakan sumber kekuatan dan spirit yang luar biasa bagi kita, para pengikutnya, bagi kita anak-anak Tuhan. Dan sumber kekuatan ini dilengkapi atau disempurnakan hari ini dengan kenaikannya ke sorga. Oleh karena itu marilah kita rayakan Hari Raya kesempurnaan ini dengan sungguh-sungguh melambungkan pujian dan memuliakan nama Tuhan. Dan marilah sebelum kita melanjutkan perayaan Ekaristi kita, dengan rendah hati di hadapan Allah, kita mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Dalam perayaan Ekaristi hari ini, mari kita doakan intensi-intensi kita. Mohon kesehatan, rezeki, keharmonisan dalam keluarga Ibu Lina Susanti. Mohon Roh Kudus memberikan rahmat persiarahan untuk keluarga besar Lina Susanti di tahun 2025. Mendoakan kebahagiaan kekal untuk Antonius Sugeng Adi Taslim, juga Franciscus Franky Layadi. Untuk Gabriel Aldrin Mario, semoga Tuhan memberikan mujizat pengetahuan sehingga dapat berkomunikasi dan berbicara, serta selalu diberikan orang-orang di sekitarnya yang tulus membantu Aldrin. Mohon Alvin dan Ilis untuk segera diberikan momongan atau keturunan. Mohon Stephen dan Sydney mau percaya atau mau dibaptis secara Katolik. Mohon kesehatan untuk Ibu Teresia, Endang, mohon jodoh seiman untuk Mbak Astri, dan mohon usahanya dapat berjalan dengan lancar. Mengucap syukur atas rahmat kesehatan, rezeki untuk keluarga Bapak Ibu Prabowo, mohon kesembuhan untuk Ananda Miaga dari depresi. Semoga Allah yang Maha Kuasa mendengarkan dan mengabulkan intensi-intensi kita. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa, semoga kami bersorak-sorai karena sukacita yang suci dan dengan gembira mengucap syukur, sebab dalam diri Kristus yang naik ke surga, kami ditinggikan, dan sebagai anggota tubuhnya, kami pun berharap akan turut serta dalam kemuliaan Kristus, Kepala Gereja, sebab Dialah yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa.
Bacaan dari Kisah Para Rasul. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku telah menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari Ia terangkat. Sebelum itu, berkat kuasa Roh Kudus, Ia telah memberi perintah kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Setelah penderitaannya selesai, Ia menampakkan diri kepada mereka dan dengan banyak tanda, Ia membuktikan bahwa Ia hidup. Sebab selama 40 hari, Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara dengan mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari, ketika makan bersama dengan mereka, Yesus melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Ia menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa. Katanya, "Kamu telah mendengar janji Bapa itu dariku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus." Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, "Tuhan, pada masa inikah Engkau mau memulihkan kerajaan bagi Israel?" Jawabnya, "Kamu tidak perlu mengetahui masa dan saatnya yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan diberi kuasa, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi." Sesudah mengatakan demikian, terangkatlah Yesus disaksikan oleh murid-muridnya, sampai sebuah awan memisahkan Dia dari pandangan mereka. Ketika mereka masih menatap ke langit setelah Yesus naik, tiba-tiba berdirilah 2 orang berpakaian putih di samping mereka dan berkata, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri menatap ke langit? Yesus yang terangkat ke surga meninggalkan kamu ini akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu lihat Dia naik ke surga." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Allah telah naik diiringi sorak-sorai. Tuhan mengangkasa diiringi bunyi sangkakala. Allah telah naik diiringi sorak-sorai. Tuhan mengangkasa diiringi bunyi sangkakala. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah. Elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai, sebab Tuhan yang Maha Tinggi adalah dahsyat, Raja Agung atas seluruh bumi. Allah telah naik diiringi sorak-sorai, Tuhan mengangkasa diiringi bunyi sangkakala. Allah telah naik diiringi sorak-sorai, Tuhan mengangkasa diiringi bunyi sangkakala. Bermasmurlah bagi Allah, bermasmurlah. Kidungkanlah mazmur bagi Raja kita, kidungkan mazmur. Allah telah naik diiringi sorak-sorai, Tuhan mengangkasa diiringi bunyi sangkakala. Sebab Allah adalah Raja atas seluruh bumi. Bermasmurlah dengan lagu yang paling indah. Allah merajai segala bangsa. Di atas tahtanya yang kudus, Ia bersemayam. Allah telah naik diiringi sorak-sorai, Tuhan mengangkasa diiringi bunyi sangkakala.
Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Raja yang Maha Mulia, aku memohon supaya Ia memberi kamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, yaitu betapa kaya kemuliaan yang dijanjikannya untuk diwariskan oleh orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Kekuatan itu sesuai dengan daya kuasa Allah yang bekerja dalam Kristus, yakni kuasa yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanan Allah dalam surga. Di situ, Kristus jauh lebih tinggi dari segala pemerintahan dan penguasa, kekuasaan dan kerajaan, serta tiap-tiap nama yang disebut bukan hanya di dunia ini, melainkan juga di dunia yang akan datang. Segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikan Allah kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat-jemaat itulah tubuhnya, yaitu kepenuhan dirinya, yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Pergilah dan ajarlah semua bangsa sabda Tuhan. Aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Muliakanlah Tuhan. Sesudah bangkit dari antara orang mati, Yesus menampakkan diri kepada para murid. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan untuk pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamulah saksi-saksi dari semuanya ini. Lihatlah, aku akan mengirimkan kepadamu apa yang dijanjikan Bapa-Ku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Lalu Yesus membawa murid-murid itu keluar kota sampai dekat Betania. Di situ Ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Ketika sedang memberkati mereka, Ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah Dia, lalu pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Berpujilah Kristus. Silakan duduk. Ibu bapak, saudara-saudariku yang terkasih, sebagai seorang imam, saya mungkin kalau dihitung sudah ratusan kali memberikan sakramen perminyakan, baik di rumah sakit maupun di rumah. Dan pengalaman saya dalam memberikan sakramen perminyakan itu, ada manusia yang sudah sangat siap menghadapi kematian. Jadi rupanya ia sudah sangat siap sekali menghadapi kematiannya.
Jadi ketika dokter mengatakan bahwa penyakitnya tidak bisa disembuhkan, ya, sudah tidak ada harapan lagi, tidak bisa diobati lagi, orang ini tidak terlalu terguncang, ya, tidak terlalu stres dan depresi, dan dia menyambut hari-hari terakhirnya itu dengan tenang, tidak panik. Tetapi ada kelompok lain yang ketika saya memberikan perminyakan itu sepertinya tidak terima, ya, ketika dokter mengatakan penyakitmu tidak bisa diobati, para dokter sudah menyerah, ya, memang sudah nggak ada obatnya lagi, ya. Mereka tampak kelihatan panik, stres, depresi, ya, bahkan marah-marah, dan keluarganya sampai merasa malu, ya. Jadi padahal dia ada itu prodiakon, ya, ada seorang prodiakon, ya, ketika penyakitnya sudah tidak bisa diobati, lalu saya beri perminyakan, itu marah-marah, ngamuk-ngamuk sama Tuhan, ya. Nah, tentu istrinya malu sekali itu, ya. Masa prodiakon kok marah-marah sama Tuhan. Nah, setelah saya renung-renungkan, ternyata mengapa ada yang siap, ada yang tidak siap, ya. Karena yang tidak siap ini selama hidupnya, padahal Tuhan itu memberi waktu yang sangat banyak, ya, tidak mempersiapkan diri dengan baik, ya, tidak mengadakan persiapan yang baik di dalam hidupnya. Maka ketika diberitahu oleh dokter itu seperti apa? Seperti petir di siang bolong, ya. Kaget dia dan akhirnya tidak terima. Tetapi orang yang menyiapkan diri dengan baik semasa hidupnya, dia tidak akan terlalu terkejut, tidak akan terlalu stres dan depresi, ya, karena dia sudah setiap hari menyiapkan datangnya saat kematian itu. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita merayakan hari raya Tuhan Yesus naik ke surga, ya. Setelah Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus ini tidak langsung naik ke surga. Sebetulnya bisa saja, ya. Jadi setelah Tuhan Yesus bangkit dari kematian, langsung naik ke surga. Bisa saja, ya, kalau Tuhan Yesus mau, ya. Tapi Tuhan Yesus tidak mau buru-buru. Tuhan Yesus tidak mau buru-buru, tidak mau tergesa-gesa. Dia memberi waktu 40 hari kepada para murid untuk mendengarkan wejangan-wejangannya, untuk mendengarkan pengajaran-pengajarannya, ya. Diberi waktu 40 hari. Nah, setelah genap 40 hari baru Tuhan Yesus naik ke surga, ya. Jadi Tuhan Yesus memberi waktu 40 hari, dia mengajar, memberikan pengajaran, wejangan-wejangan kepada para murid, supaya siap. Nanti kalau Tuhan Yesus sungguh-sungguh naik ke surga, para murid sudah siap, ya. Makanya di sini dikatakan, mereka sujud menyembah Dia, lalu pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Ya, ini kan aneh, ya. Berpisah dengan Tuhan, berpisah dengan gurunya, Tuhan Yesus naik ke surga, kok malah bersukacita? Harusnya sedih, ya. Kan berpisah dengan sang guru, ya, berpisah dengan Tuhannya, kok malah bersukacita, ya. Harusnya bersedih. Nah, kenapa para murid ini bersukacita? Karena mereka sudah siap, ya, sudah siap berpisah dengan gurunya. Seandainya para murid tidak siap, itu pasti juga akan stres dan depresi, ya. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, sesungguhnya Tuhan juga memberi kita waktu dan kesempatan, ya, dalam hidup ini. Bukan hanya 40 hari, bahkan sampai, nggak tahu itu, ya, Kuku itu umurnya berapa itu, ya? Kuku umurnya berapa? 70. Wah, ini sudah 70 tahun, ya, diberi waktu 70 tahun, ya. Saya 53, ya. Saya 53 tahun, diberi waktu oleh Tuhan. Bukan cuma 40 hari seperti para rasul, ya. 53 tahun. Kuku 70 tahun, Kuku, ya. Mungkin ada yang lebih, ya. Bu Christine 80, ya. Oh, ya. Oh, ya. Ya, semua kita diberi waktu yang banyak, ya. Diberi waktu yang banyak. Maka marilah Injil hari ini menyadarkan kita, ya, Tuhan itu sungguh maha baik, masih beri kita waktu yang banyak sekali, ya. Bukan hanya 40 hari, mari kita manfaatkan waktu yang ada ini, waktu yang berharga ini untuk sungguh-sungguh mempersiapkan diri, ya. Jangan sampai nanti ketika saatnya tiba kita tidak siap, ya. Kita harus siap. Maka manfaatkanlah waktu yang berharga ini dengan sebaik-baiknya. Semoga Bunda Maria dari Fatima
sungguh-sungguh membantu kita, menolong kita untuk senantiasa mawas diri dan waspada di dalam kehidupan ini. Kita lanjutkan dengan persembahan. Kita berdiri untuk mengucapkan syahadat. Aku percayakan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang, mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Doa umat. Yesus yang sengsara, wafat, dan bangkit bagi keselamatan kita telah naik ke surga. Maka marilah kita panjatkan doa dengan pengantaraannya kepada Bapa. Bagi Bapa Suci, para uskup, dan segenap pejabat gereja, semoga Allah Bapa mencurahkan Roh Kudus kepada Sri Paus, para uskup, dan segenap pimpinan gereja, agar mereka membangun gereja untuk masa depan dengan mantap dan penuh semangat. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin bangsa-bangsa, semoga Allah Bapa menerangi hati dan budi para pemimpin bangsa-bangsa, agar mereka benar-benar melayani keadilan dan membantu rakyat mengembangkan diri mereka sesuai dengan kehendak-Mu. Marilah kita mohon. Doa kami ya Tuhan. Bagi para penderita, semoga para penderita terhibur serta tumbuh harapannya berkat kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita di sini, semoga Allah Bapa senantiasa menyertai setiap langkah hidup, agar kita dapat berharap pada suatu waktu akan mencapai kemuliaan bersama Kristus, sanggup melaksanakan tugas di dunia dewasa ini dengan tabah dan mantap. Marilah kita mohon. Doa kami ya Tuhan. Bagi kepentingan kita masing-masing, marilah kita mohon. Kanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Mulia, melalui Yesus Putramu kami diberi kesempatan menghadap tahta rahmat-Mu. Perkenankanlah kami melihat kebaikan-Mu dan pada saatnya nanti Engkau ikut sertakan dalam kemuliaan Putra-Mu yang telah mendahului kami memasuki hidup kekal di sisi-Mu. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Kita lanjutkan dengan persembahan.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, dengan rendah hati kami mempersembahkan kurban ini pada perayaan kenaikan putramu yang menakjubkan. Kami mohon semoga berkat pertukaran yang amat kudus ini, kami turut bangkit menuju sukacita surgawi dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Dan sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sebab Tuhan Yesus, Raja kemuliaan, pemenang atas dosa dan maut, hari ini naik ke surga tertinggi, sementara para malaikat memandang dengan kagum. Dialah pengantara antara Allah dan manusia, Hakim dunia dan Tuhan segala kuasa. Dia naik ke surga bukan untuk menjauh dari kami yang hina, melainkan agar kami anggota-anggotanya percaya dan penuh harapan mengikuti Dia, kepala dan asal kami, menuju tempat Dia berada. Maka dari itu dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan surga serta para malaikat mengumandangkan madah kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan, terpujilah Engkau di surga, terpujilah Engkau di surga. Kita doakan doa syukur agung kedua, anamnesis 2A. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Leo ke-14, dan Uskup kami, Yosef, serta semua rohaniwan.
Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagi-Mu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Damai Kristus, damai Kristus, damai Kristus. Anak domba Allah, anak domba Allah, anak domba Allah, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba.
Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau memperkenankan kami yang hidup di dunia ini menikmati misteri-misteri ilahi. Kami mohon bangkitkanlah dalam diri kami kerinduan akan tanah air surgawi. Tempat kami ditinggikan dalam kemuliaan-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Semoga persiaran kita di tempat ini, juga seluruh hidup, doa-doa, dan pekerjaan-pekerjaan kita senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian, perayaan Ekaristi kita untuk merayakan Hari Raya Kenaikan Tuhan Yesus Kristus sudah selesai. Mari kita pergi untuk mewartakan kasih Tuhan. Amin.